يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal, yang mana Ia telah memberikan kepada kita berbagai nikmat karunia, dan salah satu dari nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikannya kita kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Diberikannya nikmat pula agar kita bisa menuntut ilmu, mengikuti, mempelajari salah satu ilmu darinya, yaitu ilmu waris. Maka dari itu, syukurilah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Tetapi sebaliknya, apabila kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia, yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Kita mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan hanya sebatas di mulut saja. Kita mengatakan cinta terhadap beliau, tetapi sunnah-sunnahnya beliau kita tidak pernah mengerjakannya. Kita cinta terhadap beliau, tetapi perbuatan, perilaku kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka seharusnya ketika kita mengatakan aku cinta terhadap Rasulullah SAW, maka kita pun selalu menyebut namanya. Kita selalu bersolawat kepadanya, dan kita pun senantiasa mengikuti apa yang ada pada dirinya. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa pada angkatan kelima bedah ilmu waris bersama saya sudah masuk ke pertemuan terakhir, pertemuan ketujuh. Maka pertemuan ketujuh ini pertemuan akhir dari angkatan kelima. Tetapi nanti minggu depan kita akan mengadakan ujian yang dari materi nomor 1 sampai nomor 6 saja. Sedangkan nomor 7 tidak masuk, karena ini masuk pembahasan-pembahasan mengenai akhun mubarak, saudara yang menguntungkan, saudara yang merugikan, ada juga kasus kolektif, begitu juga awal dan rod kita hanya jelaskan secara global saja.
nanti pada level berikutnya bagi siapa saja yang lulus pada level pemula, maka ia berhak untuk mengikuti kepada level berikutnya. Taib, ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami harapkan tetap di murojaah, tetap diulang-ulangi materi-materi nomor 1 dan nomor 7 sampai terakhir, tetapi yang akan diujikan hanya materi nomor 1 sampai materi nomor 6 saja. Jadi ini yang menjadi asas atau menjadi dasar bagi pemula. Maka kalau misalnya sudah memahami, sudah bisa mengerjakan kasus demi kasus sebagaimana yang sudah saya contohkan, insya Allah ketika ada orang yang bertanya kepada antum atau antuna, insya Allah antum sama antuna bisa menyelesaikannya. Walaupun tidak secara bagan yang ana jelaskan sebagaimana contoh-contoh, ketika banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada ana buatkan bagan agar mempermudah. Tapi kalau misalnya ada cara yang lain yang lebih mudah, silahkan, tidak jadi masalah. Yang penting memang bagian-bagiannya harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan wa akhwani, bisa dilihat materi yang sudah ana berikan, materi yang ke-7, dan bisa juga dilihat dari depan layar ini. Baik. Kita masuk ke materi ke-7, yaitu materi yang terakhir. Yang pertama adalah akhun mubarak atau saudara pembawa berkah, atau saudara yang menguntungkan. Jadi maksud dari saudara pembawa berkah, keberadaan saudara ini dia sangat menguntungkan. Bagi siapa? Bagi saudara perempuannya. Taib. Kasus-kasusnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, 2 anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Ini semua pembahasan bagian-bagian sudah kita jelaskan dari materi ke-3 sampai materi ke-6. Jadi tinggal kalau misalnya ada yang lupa silahkan dimurojaah kembali, diulangi kembali. Lihat, suami dia mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Anak perempuan 2, dia mendapatkan 2/3 karena jama' dan tidak ada muasibnya, yaitu saudara laki-lakinya. Sedangkan cucu perempuan dia terhalangi. Kenapa terhalangi? Terhalangi karena ada jama' dari anak perempuan. Sedangkan saudara laki-laki kandung, dia mendapatkan asobah karena tidak ada yang menghalangi. Lihat ikhwan wa akhwati, pada permasalahan ini cucu perempuan dia terhalangi, artinya dia tidak mendapatkan apapun juga. Maka aslul masalahnya 12 dikali 1/4 sama dengan 3, 12 dikali 2/3 sama dengan 8, langsung kita bagikan 4/4 untuk masing-masing anak perempuan. Cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan sisanya 1 untuk saudara laki-laki kandung. Berarti 3/12 untuk suami, 4/12 untuk masing-masing anak perempuan, dan sisanya 1/12 untuk saudara laki-laki kandung. Jadi cucu perempuan pada kasus ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu yang selanjutnya, seorang wanita wafat meninggalkan suami, 2 anak perempuan, cucu perempuan, dan cucu laki-laki. Tadi hanya cucu perempuan saja, sekarang cucu laki-laki. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan 2/3 karena dia jama' dan tidak ada muasibnya. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki dia mendapatkan asobah bil ghair. Lihat asobah bil ghair. Berarti yang awalnya dia mahjub, terhalangi, tidak mendapatkan apa-apa, sekarang dia mendapatkan. Kenapa mendapatkan? Karena ada cucu laki-laki yang menyelamatkannya atau yang menjadikannya dia asobah. Maka lihat, 12 menjadi aslul masalah, 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 2/3 sama dengan 8, sisanya adalah 1. Ini 1 saham dibagikan untuk cucu perempuan dan cucu laki-laki. Berhubung cucu perempuan dan laki-laki, masuklah kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain, berarti bagiannya laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Maka dikalikanlah angka 3.
dikalikan angka 3 karena cucu laki-laki 2 bagian, cucu perempuan 1 bagian. Maka 3 kali 12, 36, kita kalikan semua, 3 kali 3, 9, 3 kali 8, 24, langsung kita bagikan, masing-masing mendapatkan 12, sedangkan sisanya 3, kita berikan untuk cucu laki-laki 2, dan cucu perempuan 1. Lihat perbedaannya. Pada kasus nomor pertama, cucu perempuan terhalangi oleh jamak dari anak perempuan. Jadi yang kasus pertama, cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kasus nomor 2, cucu perempuan mendapatkan bagian asobah bil goyer, atau kita kasih tanda AB. Karena bersama dengan muasibnya laki-laki, yaitu cucu laki-laki. Muasibnya ini yang menjadikannya dia asobah. Maka muasib di sini atau cucu laki-lakinya disebut ahun mubarak. Kenapa disebut ahun mubarak? Karena keberadaan cucu laki-laki ini ia sebagai saudara pembawa berkah. Laulahu lasaqatat ukhtuhu. Kalau tanpa keberadaannya, tanpa adanya dia, saudara perempuannya ini tidak akan mendapatkan apa-apa atau terhalangi. Jadi cucu laki-laki di sini atau saudaranya yang menjadikan cucu perempuan sebagai asobah, ia sebagai saudara pembawa berkah. Atau dalam kitab-kitab faraid dikatakan pula sebagai ibnul mubarak, karena cucu laki-laki di sini dia keturunannya furu, sering juga dikatakan sebagai ibnul mubarak atau anak yang membawa berkah. Tetapi lebih banyak dikatakan sebagai akhun mubarak. Taib. Sekarang contoh yang lain, akhun mubarak. Saudara laki-laki wafat dan meninggalkan ibu, 4 saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah dan paman kandung. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada jamak dari saudara. Saudara perempuan kandung 4 orang, dia mendapatkan 2/3 karena jamak dan tidak ada muasibnya dan tidak ada pula yang menghalangi dia. Sedangkan saudara perempuan seayah dia mahjub, terhalangi. Kenapa? Karena ada jamak dari saudara perempuan kandung. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah. Toib. 6 dengan 3 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. Maka asul masalahnya kita tulis 6. 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 kali 2/3 sama dengan 4. Kita langsung bagikan masing-masing 1, 1, 1, 1. Sedangkan sisanya untuk paman kandung adalah 1. Dan untuk saudara perempuan seayah dia tidak mendapatkan apa-apa dalam kasus ini. Baik. Kita lihat contoh berikutnya. Saudara laki-laki wafat meninggalkan ibu, 4 saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara laki-laki seayah. Baik. Tadi dalam kasus nomor 3, saudara perempuan seayah sendirian. Tetapi sekarang dia ditemani dengan saudara laki-laki seayah. Maka ibu tetap mendapatkan 1/6 karena ada jamak dari saudara. Saudara perempuan kandung pun karena jamak dia mendapatkan 2/3. Sedangkan untuk saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah, ia mendapatkan asobah bil ghair. Lihat, kasus sebelumnya dia tidak mendapatkan apa-apa saudara perempuan seayah. Pada kasus ini karena ada saudara laki-laki seayah, ia mendapatkan asobah bil ghair. Maka 2 dengan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. 6 dikali 2/4 sama dengan 4. Sisanya adalah 1. Taib. 1 saham ini untuk siapa? Untuk saudara perempuan seayah dan untuk saudara laki-laki seayah. Karena tidak bisa dibagi, 1 dibagi 3 bagian, maka dikalikanlah angka 3. 3 dikali 6 sama dengan 18, maka kalikan semuanya. 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12. Bagikan langsung masing-masing adalah 3 untuk saudara perempuan kandung. Sisanya 3 kasihkanlah untuk saudara laki-laki seayah 2 dan saudara perempuan seayah 1. Maka totalnya adalah 18. Berarti 3/18 untuk ibu,
Untuk saudara perempuan kandung masing-masing 3/18. Untuk saudara laki-laki seayah 2/18. Sedangkan untuk saudara perempuan seayah 1/18. Lihat. Pada kasus nomor 3, saudara perempuan seayah terhalangi oleh jamak dari saudara perempuan kandung. Sampai akhirnya ia terhalangi dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi lihat pada kasus nomor 4, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian asobah atau sisa. Karena bersama dengan muasibnya atau saudara laki-laki seayah. Jadi pada kasus nomor 3 dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi pada nomor 4 dia mendapatkan. Maka muasibnya di sini atau saudara laki-laki seayah di sini disebutlah sebagai akhun mubarak, saudara pembawa berkah. Laulahu lasaqatat ukhtuhu. Kalau bukan ada keberadaannya, kalau bukan karenanya, maka saudara perempuannya tidak akan mendapatkan apa-apa atau akan terhalangi. Jadi disinilah kenapa disebutkan sebagai akhun mubarak, saudara pembawa berkah atau saudara yang menguntungkan. Sedangkan akhun mas'um ini kebalikannya. Kalau tadi saudara pembawa berkah, sekarang saudara yang merugikan atau saudara pembawa sial. Kenapa dikatakan mas'um ini hanya sebagai istilah saja? Pada hakikatnya tidak ada saudara yang merugikan. Tidak ada namanya saudara pembawa sial. Ini hanya istilah dalam ilmu waris saja. Taib. Contohnya lihat. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, ayah, ibu, anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Suami mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kenapa? Karena dia hanya bertemu dengan far'ul waris wanita. Baik anak perempuan ataupun cucu perempuan. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris. Anak perempuan dia mendapatkan 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya. Sedangkan cucu perempuan dia mendapatkan 1/6 karena bersama dengan seorang anak perempuan. Takmilatus tsulusain untuk melengkapi 2/3. Jadi 1/2 kalau ditambah dengan 1/6 sama dengan 2/3. Karena kalau saudara atau anak perempuan 2 orang itu mendapatkan 2/3. Tetapi karena anak perempuan di sini 1 maka dia mendapatkan 1/2. Cucu perempuan mendapatkan 1/6. Toib. Ini contoh yang pertama. Jadi cucu perempuan dia mendapatkan 1/6 jatahnya. Lihat 4, 6 dengan 2 yang bisa membagi ketiga angka ini adalah angka 12. 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 1/6 kita kasih dulu. Kalau memang ada sisa kita berikan kepada ayah. Kita kasih dulu 2. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. 12 dikali 1/2 sama dengan 6. 12 dikali 1/6 sama 2. Kita totalkan. 2 tambah 6, 8. Tambah 2, 10. Tambah 2, 12. Tambah 3, 15. Ternyata total semuanya ini adalah 15. 15. Sedangkan aslul masalah hanya ada 12. Berarti apa? Berarti melebihi dari bagian yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Maka dalam permasalahan ini disebutkan masalah aul. Caranya bagaimana? Maka total sahamlah yang dijadikan dengan aslul masalah. Total saham ada 15, maka kita tulis 15 di atas ini, maka masing-masing bagiannya tetap 3, 2, 2, 6, 2. Maka 3/15 untuk suami bukan lagi 3/12. Tetapi untuk ayah 2/15, untuk ibu 2/15, anak perempuan 6/15, untuk cucu perempuan 2/15. Ini disebutkan dengan aul, nanti kita akan jelaskan secara global atau garis besar saja pada pembahasan berikutnya ya. Toib. Jadi ini cucu perempuan dia mendapatkan warisan. Toib. Contoh berikutnya. Seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang suami, ayah, ibu, anak perempuan,
seorang cucu perempuan dan seorang cucu laki-laki. Taib. Ini hampir sama dengan kasus sebelumnya, cuma ditambah dengan cucu laki-laki. Taib. Suami dia mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, ayah mendapatkan 1/6, bukan lagi 1/6 plus sisa. Kenapa? Karena ada cucu laki-laki, far'ul waris laki-laki. Taib. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'ul waris. Anak perempuan dia mendapatkan 1/2 karena sendiri dan tidak ada muasibnya. Sedangkan cucu perempuan dan cucu laki-laki dia mendapatkan asobah bil ghair AB. Kita kasih kode. Taib. Berarti asobah ini didapatkan oleh cucu perempuan dan cucu laki-laki. Kita ketahui kaidahnya, kalau yang namanya sisa, dia akan mendapatkan setelah diambil oleh ashabul furud, yang sudah memiliki bagian pasti. Kalau ada sisa diberikan, kalau tidak ada sisa maka tidak diberikan. Taib. Suami mendapatkan 1/4, ayah 1/6, ibu 1/6 dan anak perempuan 1/2. 2, 6, 6, 4 yang bisa membagi ke angka tersebut adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. 12 dikali 1/6 sama dengan 2. 12 dikali 1/2 sama dengan 6. Tapi kita lihat sisanya. 3 ditambah 2, 5. Ditambah 2, 7. Ditambah 6, 13. Ternyata tidak ada sisa sama sekali. Berarti cucu perempuan dan cucu laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak ada sisa. Sudah diambil semuanya oleh ahli waris yang memiliki bagian yang pasti. Maka sebagaimana kita katakan rumusnya awal, berhubung 13, maka kita tulis jumlah saham di kolom berikutnya, 13. Kita simpan 3, 2, 2, 6. Berarti totalnya adalah 13. 3/13 untuk haknya suami, 2/13 untuk ayah, 2/13 untuk ibu, dan 6/13 untuk anak perempuan. Sedangkan cucu perempuan tidak mendapatkan dan cucu laki-laki tidak mendapatkan. Lihat. Pada kasus nomor pertama, cucu perempuan dia mendapatkan bagian berapa? 2/15. Ketika tidak bersama muasibnya atau cucu laki-laki. Sedangkan pada kasus nomor 2, cucu perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali karena bersama dengan cucu laki-laki. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Berarti di sini muasibnya atau cucu laki-laki di sini, saudara cucu perempuan tersebut, dia disebutkanlah sebagai ahun masy'um, atau saudara pembawa sial, atau saudara yang merugikan. Kenapa? Laulahu lawarasat ukhtuhu. Kalaulah bukan ada atau karena keberadaannya, niscaya saudara perempuan tersebut akan mendapatkan bagian waris. Jadi kalau yang pertama, saudara yang menguntungkan atau pembawa berkah, sekarang kebalikannya. Karena adanya saudara tersebut yang harusnya dapat, malah jadi tidak dapat. Taib, contoh yang lain. Seorang wanita wafat meninggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, sepupu laki-laki kandung, dan sepupu laki-laki seayah. Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2 karena sendiri tidak ada muasib dan tidak ada yang menghalangi. Begitu juga saudara perempuan dia mendapatkan 1/6 karena bersama dengan saudara perempuan kandung yang mendapatkan setengah. Takmilatus tsulusain. Ini melengkapi 2/3. Saudara perempuan seibu pun dia mendapatkan 1/6 karena sendiri dan tidak ada yang menghalangi. Sepupu laki-laki kandung dia mendapatkan asobah. Sedangkan sepupu laki-laki seayah dia mahjub, terhalangi karena keberadaan sepupu laki-laki kandung. Jadi sepupu laki-laki kandung lebih diutamakan karena dia lebih dekat kepada si mayit dibandingkan sepupu laki-laki seayah. Taib. 2, 6, dan 6. Yang bisa membagi angka tersebut adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 kali 1/6 sama dengan 1, sisanya adalah 1. Di sini lihat, saudara perempuan saya dia mendapatkan 1/6 dalam kasus ini. Contoh berikutnya. Saudara wanita, seorang wanita wafat meninggalkan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara
laki-laki seayah, saudara perempuan seibu, sepupu laki-laki kandung, dan sepupu laki-laki seayah. Taib. Tadi tidak ada saudara laki-laki seayah, sekarang pada kasus ini kita tambahkan saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2, saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dia mendapatkan asobah bil ghair, sisa. Saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6, saudara atau sepupu laki-laki kandung dia mahjub terhalangi karena ada saudara laki-laki seayah. Begitu juga saudara sepupu laki-laki seayah pun dia terhalangi karena ada saudara laki-laki seayah. Taib. 2 dengan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1, sedangkan sisanya adalah 2. 2 ini dibagikan untuk saudara perempuan seayah dan laki-laki seayah. Maka di sini berlaku kaidah lidzakari mislu hadzal unsayain. Bagiannya laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Maka dikalikanlah angka 3, 3 kali 6 18, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, maka dibagikan masing-masing bagian 2 saham, 2 untuk saudara laki-laki perempuan seayah, 4 untuk saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan seibu 3. Maka 9 tambah 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 18. Taib. Sekarang pada kasus nomor 3, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 1/6. Jadi kasus nomor pertama tidak ada saudara laki-lakinya, dia mendapatkan 1/6. Sedangkan pada kasus nomor 4, saudara perempuan seayah mendapatkan 2/18 karena bersama dengan saudara laki-laki seayah atau muasibnya. Bisa kita lihat 1/6 ini lebih banyak dibandingkan dengan 2/18. Berarti apa? Dia menyusut banyak sekali. Misal kita ibaratkan ada 1 semangka dibagi untuk 6 orang. Sedangkan yang satu ada 2 semangka dibagi dengan 18 orang. Berarti contoh, kalau 18 bagi 2, 9. Berarti 1 dibagi untuk 9 orang, untuk masing-masing semangka. Berarti apa? Jatahnya semakin sedikit. Yang harusnya dia mendapatkan 1/6, malah mendapatkan 1/9. Karena 2/18 kita sederhanakan menjadi 1/9. Maka lihat, jika dibandingkan kasus nomor 3 dan nomor 4, saudara perempuan seayah bagiannya itu jelas berkurang. Karena bersama dengan muasibnya atau saudara laki-laki seayah. Maka saudara laki-laki seayah di sini disebutkanlah sebagai akhun mas'um atau saudara pembawa sial atau saudara yang merugikan. Laulahu lawarasat uhtuhu. Kalaulah bukan keberadaannya, saudara perempuannya akan mendapatkan bagian yang lebih. Taib. Ini mengenai akhun mubarak dan akhun mas'um. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus musyarakah atau kasus kolektif. Dalam kasus musyarakah atau kolektif, jika saudara laki-laki atau perempuan kandung berada dalam masalah atau dalam kasus musyarakah, tidak lagi berlaku lidzakari mislu hadzal unsayain. Tidak ada lagi berlaku kaidah ini. Tetapi bagian mereka disamakan dengan saudara seibu dengan kaidahnya apa? 1/1. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi sama saja. Mau saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu kandung atau seibu, semuanya dibagi rata dalam kasus musyarakah. Tapi kita akan jelaskan dalam tabel berikutnya. Pembagian harta waris diberikan pertama kali kepada ashabul furud. Lalu setelahnya diberikan kepada asobah, sebagaimana kaidah yang dipakai ulama faraid. Dalam masalah ini terjadi sesuatu kontradiktif, sesuatu yang keluar dan menyimpang dari kaidah aslinya. Masalah ini dikenal sebagai istilah musyarakah atau kasus kolektif. Selain itu di kalangan para ulama faraid pun dikenal sebagai kasus umariyah. Karena Umar bin Khattablah yang pertama kali memvonis masalah ini.
dikenal juga dengan sebutan Himariyah atau Hajariyah atau Yamamiyah. Taib, lihat rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukunnya mustarokah hanya ini saja. Tidak ada kasus yang lain yang menunjukkan ini kasus mustarokah kecuali hanya rukun-rukun ini saja. Taib, suami mendapat rukun mustarokah adalah pertama adanya suami, berarti kalau kasusnya ada istri mustahil, ini kasus mustarokah. Yang kedua, ada ibu atau nenek, tinggal dipilih nanti. Kasusnya apakah nanti dalam kasus tersebut ada ibu atau ada nenek, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Lalu yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Sedangkan saudara laki-laki kandung ini boleh dia satu atau lebih. Atau dia ada, begitu juga dengan saudara perempuannya. Lalu yang keempat, saudara seibu lebih dari seorang. Tidak boleh kalau dia misalnya hanya sendiri saja. Karena bagiannya bukan 1/6, menjadi 1/3. Jadi yang keempat ini saudara seibu lebih dari seorang. Misalnya, mau saudara seibunya ada 2. Atau saudara seibu 1, saudara laki-laki seibu 1, saudara perempuan seibu 1, nggak jadi masalah. Jadi ada 2. Karena dalam permasalahan saudara seibu itu tidak dibedakan mana yang menjadi laki-laki atau perempuan. Bagiannya dia sama percis. Beda dengan saudara laki-laki dan perempuan kandung atau seayah yang berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiannya laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Taib. Syarat-syarat mustarokah. Jumlah saudara seibu 2 orang atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang selanjutnya adanya saudara laki-laki kandung 1 atau lebih. Apabila hanya saudara perempuan kandung saja, maka ia akan mewarisi secara farad, secara bagian yang pasti. Berarti tidak akan terjadi yang namanya mustarokah. Bahkan dalam permasalahan ini pun akan naik menjadi awal, sebagaimana yang anak kasih contoh pertama tadi. Lalu yang selanjutnya, saudara yang digabungkan mustarokah harus saudara kandung. Jadi mutlak saudara kandung. Kalau misalnya saudara seayah, maka gugurlah haknya secara ijma. Maka tidak terjadi mustarokah dalam saudara seayah. Taib. Ini ilustrasinya nenek dari jihah ibu, dari jihah ayah, ibu, suami, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Ini sepertiga dibagikan untuk semuanya. Taib, kita lihat contohnya. Taib. Kita pertama akan bahas yang pertama sebelum mustarokah dulu ya. Ini sebelum mustarokah. Ini kaidah aslinya demikian. Lihat. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki kandung. Taib. Suami mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada jama' dari saudara. Saudara laki-laki seibu dan perempuan seibu dia mendapatkan 1/3 karena memang dia jama'. Sedangkan saudara laki-laki kandung dia mendapatkan asobah. Taib. 2, 6, dan 3 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3, 6 kali 1/6 sama dengan 1, 6 kali 1/3 sama dengan 2. Maka bagikanlah 1-1. Karena dalam permasalahan seibu atau saudara seibu tidak ada pembagian laki-laki 2 kali daripada perempuan. Taib. 3, 1, 1, 1 sama dengan 6. Berarti tidak ada sisa untuk siapa? Untuk saudara laki-laki kandung. Yang namanya asobah, dia akan mendapatkan bagian setelah bagian farad, bagian yang pasti. Kalau ada diberikan, kalau tidak ada maka tidak diberikan. Dalam kasus yang ini, sebelum mustarokah, maka saudara laki-laki kandung dia tidak mendapatkan apa-apa. Lihat, kalau kita melihat kedekatan saudara laki-laki kandung dengan seibu kepada si mayit lebih dekat mana? Jelas lebih dekat saudara laki-laki kandung. Kenapa demikian? Karena saudara laki-laki kandung ini ibu dan ayahnya sama dengan si mayit. Sedangkan saudara perempuan seibu hanya dia sama satu ibu sedangkan ayahnya berbeda. Berarti lebih dekat mana? Jelas lebih dekat saudara laki-laki kandung. Maka pada zaman Umar bin Khattab,
para sahabat pun berkumpul dan akhirnya mengeluarkan cara atau kasus kolektif ini, khusus pembagian ini caranya berbeda dengan kaidah yang asli, kaidah yang lumrah yang biasa dibagikan. Maka lihat, suami dia mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6. 1/3 ini dibagi untuk siapa? Untuk saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki kandung. Jadi semuanya dibagikan. Yang tadi kaidah aslinya hanya dibagikan untuk saudara laki-laki dan perempuan seibu saja. Tetapi setelah mustarokah, para ulama, para sahabat berijma, maka keluarlah cara ini, disebutkanlah kasus mustarokah. Lihat, berarti 1/3 ini dibagikan untuk siapa? Untuk 3 orang. Tidak ada perbedaan baik laki-laki ataupun perempuan. 2 untuk 3. Maka lihat, dikalikanlah angka 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Maka bagikanlah masing-masing 2, 2, dan 2. Berarti 9/18 untuk suami, 3/18 untuk ibu, 2/18 untuk saudara laki-laki seibu, 2/18 untuk saudara perempuan seibu, dan 2/18 untuk saudara laki-laki kandung. Jadi ini yang disebutkan dengan kasus mustarokah. Toib, contoh yang lainnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, nenek dari jalur ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara laki perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung. Toib, kita hitung terlebih dahulu dengan kaidah yang asal atau sebelum mustarokah. Suami dapat 1/2, nenek dapat 1/6, saudara laki-laki seibu dan perempuan seibu mendapatkan 1/3, asobah bil ghair untuk saudara perempuan dan laki-laki kandung. 2, 6, 3 yang bisa membagi adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. 6 kali 1/3 sama dengan 2, maka bagikan masing-masing 1. Berarti sudah diambil semuanya oleh ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti. Maka asobah yang mendapatkan asobah bil ghair, saudara perempuan kandung dan laki-laki, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Yang namanya asobah dia mendapatkan apabila ada sisa. Kalau tidak ada sisa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka para sahabat pun berijma sampai keluarlah nama mustarokah, digabungkan bagiannya 1/3 untuk saudara laki-laki seibu dan perempuan seibu, digabungkan dengan saudara kandung. Maka 1/2 untuk suami, 1/6 untuk nenek jalur ibu, sisanya 1/3. Lihat, ini untuk siapa? Untuk semuanya. Maka 3, 1, 2, totalnya 6. Maka 2 ini dibagi untuk 4 orang. Berapa kali 2 yang bisa membagi 4? Maka kalikanlah angka 2 saja. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Maka 2 kali 2, 4. 4 ini dibagikan untuk masing-masing 1. Untuk masing-masing laki-laki yang seibunya 1, perempuan seibunya 1, perempuan kandungnya 1, dan laki-laki kandungnya juga 1. Maka tidak ada namanya di sini kaidah lidzakari mislu hadil unsayain, melainkan semua sama, 1/1. Taib, inilah yang disebutkan dengan kasus mustarokah. Jadi hanya rukun-rukunnya yang tadi ada suami, ibu atau nenek, ada saudara laki-laki kandung, dan ada saudara seibu lebih dari 1, 2 atau lebih, 2, 3, 4 itu tidak jadi masalah. Taib. Ini tadi tentang mustarokah. Sekarang tentang aul. Dalam permasalahan aul, ana hanya jelaskan sebagai global saja. Nanti pada level takmili, ana akan jelaskan secara mendetail angka berapa saja, aslul masalah berapa saja yang menjadi aul, ke angka berapa nanti kita akan jelaskan secara mendetail di mana pada level takmili bagi siapa saja yang lulus ya. Taib. Al-aul artinya bertambahnya pembagi jumlah bagian farad sehingga menyebabkan berkurangnya
bagian para ahli waris. Yang tadi sudah ada contohnya, nanti kita akan jelaskan lagi setelah tabel berikut. Hal ini disebabkan banyaknya ashabul furud, sedangkan jumlah seluruh bagiannya telah melebihi dari nilai 1. Kayak tadi, harusnya kan 12/12, baru itu yang namanya 1 harta. Tetapi kalau 15/12 berarti apa? Ada yang lebih. Nggak mungkin nanti akan mendapatkan bagian semua. Maka caranya sahamnya totalnya berapa, itulah yang akan dijadikan pokok masalah. Berarti 15/15. Taib. Maka dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pembaginya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada. Meskipun akhirnya bagiannya pun akan berkurang, jumlah saham menjadi pokok masalah yang baru, dan ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Taib. Contoh kasusnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami. Meninggalkan 2 saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 700 juta. Taib. Suami mendapatkan berapa? Suami dia mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Saudara perempuan kandung ada 2 orang mendapatkan 2/3. Kenapa? Karena tidak ada muasibnya dan tidak ada yang menghalangi dia. Lihat. 2 dan 3 yang bisa membagi angkanya adalah 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 2/3 sama dengan 4. Maka bagikanlah masing-masing 2. Kalau kita totalkan 2 tambah 2 tambah 3 sama dengan 7. Maka 7 di sini kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Maka jadikanlah asul masalahnya 7. 3, 2, 2. Maka pokok masalah diambil dari mana? Dari jumlah saham yang ada. Maka 3/7 untuk suami dikali 700 juta sama dengan 300 juta. 2/7 untuk saudara perempuan kandung dikali 700 juta sama dengan 200 juta. Begitu juga saudara perempuan kandung yang lainnya mendapatkan 200 juta. Berarti disinilah yang disebutkan dengan awal. Sahamnya lebih banyak daripada aslul masalah. Taib. Contoh yang berikutnya. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan ayah. Harta warisannya adalah 150 juta. Suami mendapatkan 1/4, anak perempuan mendapatkan 1/2, cucu perempuan mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6 dan ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Karena kenapa? Karena dengan far'ul waris wanita, yaitu cucu perempuan dan anak perempuan. Jadi 1/6 plus sisa, berikan terlebih dahulu 1/6. Kalau ada sisanya maka berikan kepada ayah. 4, 2, 6, 6 yang bisa membagi angka yang tadi adalah angka 12. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3, dikali 1/2 sama dengan 6, dikali 1/6 sama dengan 2, dikali 1/6 juga sama dengan 2, dikali 1/6 sama dengan 2. Totalnya 3 tambah 6, 9, tambah 2, 11, tambah 2, 13, tambah 2, 15. Maka total sahamnya adalah 15. Maka kita simpan di kolom sebelahnya 15, karena pokok masalah diambil dari jumlah saham yang ada. Maka tulis 15, 3, 6, 2, 2, 2, total semuanya pun 15. 3/15 dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Untuk suami, untuk anak perempuan 60 juta, untuk cucu perempuan 20 juta, untuk ibu 20 juta, dan untuk ayah 20 juta. Maka total semuanya adalah 150 juta. Taib. Jadi ini yang disebutkan dengan awal. Tapi nanti pada level takmili kita akan jelaskan secara mendetail mengenai awal. Taib. Sekarang kebalikan dari awal adalah arad. Arad adalah berkurangnya pembagi jumlah bagian farad dan bertambahnya bagian pada ahli waris. Hal ini disebabkan sedikitnya ashabul furud sedangkan jumlah bagiannya belum mencapai nilai 1. Kalau tadi misalnya 15/12 berarti apa? Lebih dari 1. Seharusnya kalau satu harta itu berapa? 12/12, 6/6, 8/8. Tetapi kalau misalnya lebih itu dikatakan Allah. Tetapi kalau kurang, misalnya contoh 6/5 berarti kurang. 4/3 berarti kurang.
Maka inilah yang disebutkan dengan rod. Lihat. Sehingga di sana ada harta warisan yang masih tersisa. Sementara tidak ada seorang asobah di sana yang berhak menerima sisa harta waris. Karena kalau dalam permasalahan ada asobah, maka tidak ada yang namanya rod. Maka dalam keadaan seperti ini, kita harus menurunkan atau mengurangi pembaginya. Sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada. Meskipun akhirnya bagian mereka bertambah. Kalau tadi awal bagian ahli warisnya berkurang, sedangkan rod bagian ahli warisnya bertambah. Kecuali zauzain itu atau suami dan istri. Kalau suami dan istri memang secara pendapat yang kuat tidak mendapatkan rod atau sisa dari yang ada. Taib, kita kasih contoh. Seorang laki-laki wafat meninggalkan 4 anak perempuan. 4 anak perempuan kita ketahui bahwasannya fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahumat thulutsani mimma tarak. Maka baginya itu berapa? Baginya adalah 2/3. Wa in kanat wahidatan falahanis. Kalau dia sendiri 1/2, tetapi kalau misalnya 2 atau lebih dia mendapatkan 2/3. Maka 2/3 kalau kita bisa lihat sebelum rod, asul masalahnya 3. 3 dikali 2/3 sama dengan 2. Sisanya berapa? 1. Nah, sisanya 1 ini kemana kan? Ya. Maka dalam kasus ini, rumusnya adalah pokok masalah dari jumlah ahli waris. Maka kita lihat, ini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka kita ambil asul masalahnya dari jumlah waris 4. Maka masing-masing mendapatkan 1/4. Ini setelah rod. Maka 1/4 untuk anak perempuan pertama, 1/4 untuk anak perempuan kedua, 1/4 untuk anak perempuan ketiga, 1/4 untuk anak perempuan keempat. Berarti masing-masing mendapatkan 1/4. Toib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya. Seorang laki-laki wafat meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan. 1/2 untuk anak perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan. 2 dan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 1. 3, maaf. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Lihat. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka sisanya berapa? Sisanya angka 2. Ini sebelum rod. Maka 2 ini dikemanakan? Karena tidak mungkin 4/6. Berarti apa? Ada sisanya. Maka dalam masalah ini rumusnya adalah pokok masalahnya ini dari jumlah saham. Lihat, tadi kan jumlah total ahli waris. Sekarang kalau berbeda, ada 2 jenis. Kalau tadi 1 jenis saja, misalnya anak perempuan semua, sekarang ada 2 jenis. Ada anak perempuan dengan cucu perempuan. Maka rumusnya adalah pokok masalah dari jumlah saham. Maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka ganti angka 6 dengan angka 4. Maka pas 4/4. Harta 1. 4, maka simpan di sini tetap angka 3. Untuk cucu perempuan 1. Maka disinilah yang disebutkan dengan rod. Lihat. Bagian anak perempuan sebelum rod 3/6 atau 1/2. Setelah rod menjadi 3/4. Bagian cucu perempuan sebelum rod adalah 1/6, setelah rod menjadi 1/4. Berarti apa? Ada penambahan. Ada penambahan. Taib. Berarti ini yang disebutkan dengan rod. Taib, ikhwan wa akhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke faedah-faedah atau khulasoh dari apa yang sudah kita pelajari. Memang tidak semuanya kita jelaskan, tetapi ini insya Allah menjadi inti-inti atau permasalahan-permasalahan yang kadang suka tertukar. Ya, kita akan bahas. Sebenarnya masih banyak faedah-faedah, tapi tidak kita tuliskan secara menyeluruh karena sebagian besar sudah kita jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Ini hanya sebagai pengingat saja bahwasannya bisa dijadikan pokok-pokok faedah-faedah yang menjadi garis besarnya. Baik. Yang pertama, lihat. Ahli waris tidak akan pernah terhalang. Ada 6 orang. Jadi yang ahli waris, baik dari laki-laki ataupun perempuan, yang tidak akan pernah terhalang.
Misalnya contoh, semua dalam satu kasus 25 orang ini ada semuanya. Maka yang akan mendapatkan hanya 6 orang ini saja. Baik, lihat yang pertama adalah istri. Istri ini tidak akan pernah terhalang kecuali kalau dia masuk ke mawani wal irs, masuk kepada penggugur waris. Karena misalnya dia membunuh suaminya, maka sudah jelas dia tidak akan mendapatkan. Atau dia berbeda agama, tidak mendapatkan pula. Atau sebagai budak, tapi budak sudah tidak ada lagi ya. Baik. Berarti istri yang pertama, yang kedua adalah suami. Istri, suami. Lalu yang ketiga anak laki-laki, tidak akan ada yang bisa menghalangi anak laki-laki. Lalu anak perempuan juga demikian, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga ayah dan ibu. Berarti 6 orang ini yang tidak bisa dihalangi keberadaannya. Kalau semua 6 orang ini ada dalam satu kasus, maka semuanya akan mendapatkan harta. Taib. Yang selanjutnya, kalau misalnya berkumpul seluruh ahli waris dari kaum laki-laki, jumlahnya berapa orang? Jumlahnya 15 orang dari kaum laki-laki. Maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 3 orang saja. Jadi dari 15, kalau kumpul semuanya dalam satu kasus, misalnya ada seorang perempuan meninggal, dia meninggalkan suami, anak laki-laki, ayah, kakek, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya sampai paman kandung, paman seayah, sepupu laki-laki kandung, semuanya totalnya yang ada 15 berkumpul dalam satu kasus, maka yang mendapatkan warisan hanya 3 orang saja. Siapa dia? Pertama suami, anak laki-laki, dan ayah. Sisanya apa? Sisanya terhalangi. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki dan ayah dia lebih dekat kepada mayit. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, Al-hiku al-faraidhu bi ahliha. Bagikanlah bagian-bagian kepada orang yang sudah mendapatkannya. Sisanya fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Baik. Sekarang bagian kaum perempuan. Kaum perempuan ini totalnya ada berapa? Ada 10 orang. Kalau misalnya mereka berkumpul dalam satu kasus, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 orang. Lihat, yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan, yang keempat ibu, yang kelima adalah saudara perempuan kandung. Ya, sisanya dia terhalangi. Jadi kalau misalnya semua totalnya ada, maka yang lain, yang sisanya 5 orang lagi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Taib. Sekarang selanjutnya, setiap siapa saja yang berhubungan kepada si mayit dengan perantara, maka perantara tersebut menjadi penghalang baginya dalam mendapatkan warisan. Kecuali adalah saudara perempuan atau laki-laki seibu yang mereka mewarisi bersama ibunya. Kita kasih contoh. Adanya saudara laki-laki kandung karena apa? Karena adanya ayah. Maka kalau misalnya dalam satu kasus, ayahnya ada, saudara laki-laki kandungnya ada, maka saudara laki-laki kandung secara otomatis dia akan terhalangi karena keberadaan ayah. Tetapi dalam masalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dia pun ada menjadi ahli waris karena siapa? Karena ibunya. Tetapi kalau dalam permasalahan ibu dan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu ada, saudara laki-laki dan perempuan seibu dia tidak terhalangi karena keberadaannya si ibu. Berbeda dengan siapa? Dengan kasus ayah yang tadi. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kaidah setiap siapa saja yang berhubungan kepada si mayit melalui perantara, maka perantara tersebut menjadi penghalang baginya dalam mendapatkan warisan kecuali saudara laki-laki atau perempuan seibu. Mereka mewarisi bersama ibunya. Taib. Yang selanjutnya, ayah menghalangi semua saudara. Jadi baik laki-laki kandung, seayah dan seibu ini,
akan dihalangi semuanya oleh ayah. Yang berikutnya, saudara laki-laki atau perempuan seibu, dia ini terhalang oleh far'ul waris wanita, ya. Jadi cucu laki-laki perempuan, anak perempuan, dia ini menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seibu. Sedangkan saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, dia tidak terhalangi keberadaannya oleh far'ul waris wanita saja. Berarti di sini apa? Saudara perempuan seibu, dia akan dihalangi oleh far'ul waris wanita, ya. Lihat, ini jangan sampai salah nih. Biasanya dalam satu kasus suka menyamakan antara kandung seayah dengan seibu. Padahal kalau saudara laki-laki atau perempuan seibu bertemu dengan cucu perempuan atau anak perempuan, dia akan terhalang. Tetapi kalau kandung dan seayah, dia tidak terhalang. Baik, berikutnya. Dalam bahasa Arab ada kita kenal dengan yang namanya walad. Jadi kata walad dalam bahasa Arab umum ini dia bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Maka dalam permasalahan ilmu waris tidak dikatakan telah wafat dan meninggal walad, tidak. Jadi harus jelas. Imma apakah akan memakai kata ibnun. Ibnun ini artinya apa? Anak laki-laki, atau bintun, anak perempuan. Jadi misalnya mata telah wafat, ibnun, anak laki-laki, tidak dikatakan walad. Karena walad ini secara umum bisa anak tersebut jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau dalam istilah-istilah buku-buku ilmu waris dalam berbahasa Arab, tidak akan pernah kita dapatkan namanya mata walad, halaka walad, tidak demikian. Tetapi yang dijelaskan adalah ibnun atau bintun. Kecuali dalam permasalahan hunsya muskil. Apa hunsya muskil artinya? Saudara atau banci yang belum jelas apakah dia sebagai laki-laki atau perempuan. Sekali lagi, maksud banci dalam syariat ini adalah dia yang memiliki dua alat kelamin. Toib, yang selanjutnya. Kata jadikanlah saudara perempuan kandung atau seayah asobah bila bersama dengan banat. Ij'alul akhwat ma'al banat asobah, itu kaidah. Banyak orang menisbahkan ini adalah hadis perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekali lagi ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ij'alul akhwat ma'al banat asobah atau jadikanlah saudara perempuan baik kandung atau seayah asobah bila bersama dengan saudara perempuan atau dengan saudara anak perempuan, maka ini adalah perkataan Zaid bin Sabit, bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini menjadi kaidah, ya. Jadi kalau setiap ada saudara perempuan bertemu dengan far'ul waris wanita, baik anak perempuan atau cucu perempuan, maka dia akan mendapat asobah. Dan kita kenal asobah ini adalah asobah ma'al ghair, sebagaimana sudah kita jelaskan. Baik. Yang selanjutnya, apabila saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair, maka ia seperti saudara laki-laki kandung dalam kuatnya menghalangi ahli waris yang mendapatkan asobah setelahnya. Jadi kalau misalnya saudara perempuan ini dia mendapatkan asobah ma'al ghair, maka percis dia kondisinya seperti saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah, berarti saudara perempuan pun akan menghalangi ketika dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Begitu juga dia menghalangi paman, menghalangi sepupu, menghalangi keponakan dan asobah-asobah yang lainnya atau yang di bawahnya. Begitu juga dengan asobah atau saudara perempuan yang mendapatkan asobah ma'al ghair, maka ia pun akan percis seperti saudara laki-laki seayah dalam kuatnya menghalangi. Ia menghalangi keponakan laki-laki kandung dan seayah, paman kandung dan seayah, begitu juga sepupu laki-laki kandung dan seayah. Itu yang akan dihalangi oleh saudara perempuan seayah apabila dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Baik. Yang selanjutnya,
Asobah yang paling dekat dengan mayit menghalangi yang jauh. Berarti anak laki-laki dia lebih dekat kepada mayit, dia akan menghalangi yang namanya cucu laki-laki. Begitu juga saudara laki-laki kandung, dia lebih dekat kepada si mayit karena dia masuk atau dekat dengan mayit dengan dua jalur. Ayahnya sama dan ibunya pun sama. Maka dia pun akan menghalangi saudara laki-laki seayah. Karena saudara laki-laki seayah, dia hanya nyambung dengan ayah saja. Satu ayah tapi beda ibu. Jadi yang paling dekat dengan mayit akan menghalangi yang jauh. Begitu juga misalnya saudara keponakan laki-laki kandung dengan paman. Maka keponakan laki-laki kandung lebih diutamakan karena dia lebih dekat kepada mayit dibandingkan dengan paman. Maka begitulah ketentuan syariat yang ada. Yang selanjutnya, dalam masalah pembagian harta warisan yang ditinjau adalah hubungan ahli waris dengan mayit, bukan sesama ahli waris. Nah, ini juga yang paling penting ketika kita mau menyelesaikan permasalahan warisan, maka hendaknya yang harus kita perhatikan adalah ahli waris yang ada, kita kaitkannya dengan si mayit. Bukan kita kaitannya dengan ahli waris yang ada. Ini yang sering banyak orang-orang tidak pahami. Misalnya contoh, ada seorang laki-laki dia wafat meninggalkan 5 anak. 5 anak ini dari istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Berarti istri pertama dia punya 2 anak, istri kedua dia memiliki 2 anak, istri ketiga memiliki 1 anak. Berarti totalnya berapa? 5 anak. Kalau 5 anak ini memang jelas hasil biologis dari si mayit, maka dia pun akan tetap mendapatkan harta warisan. Walaupun dia sudah bercerai dengan istri pertamanya, walaupun dia sudah bercerai dengan istri yang kedua, atau misalnya dengan istri ketiga pun sudah bercerai. Maka selama dia menjadi anak dari darah, dari biologisnya, dari hasil pernikahan yang sah, ingat, pernikahan yang sah. Kenapa demikian? Karena anak dari luar pernikahan yang sah disebutkan dengan anak zina. Anak zina tidak dinisbahkan kepada ayahnya, melainkan dinisbahkan kepada ibunya saja. Jadi kalau misalnya dia anak, mau dari anak yang dibawa sebelum nikah dengan istri yang kedua, ketiga, atau keempat, maka tetap selama dia hasil biologis dari pernikahan yang sah, dia menjadi ahli waris. Dia menjadi anak bagi si mayitnya tersebut. Tetapi lihat, kalau misalnya dia menikah dengan seorang janda, janda tersebut berarti dia misalnya membawa anak 2 orang dari suami yang sudah meninggal atau yang sudah bercerai. Berarti apa? Anak tersebut yang dia bawa kepada si laki-laki ini adalah apa? Ayah tiri. Kalau ayah tiri tidak ada namanya bagiannya. Begitu juga anak tiri. Kalau si ayah tiri ini meninggal, maka anak tiri tidak akan pernah mendapatkan bagian. Kenapa? Karena dia bukan merupakan anaknya. Begitupun sebaliknya, kalau si perempuan tersebut meninggal, ibu tirinya, maka anak tirinya dari bawaan si laki-laki atau suaminya tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa demikian? Karena anak tiri bukan dari anak si mayit. Ya, ini harus dipastikan, ikhwan semuanya, hubungan mayit itu dengan ahli waris dengan mayit, bukan antara ahli waris dengan ahli waris yang lainnya. Kalau kita katakan keponakan laki-laki kandung, berarti apa? Keponakan laki-laki dari si mayit, bukan keponakan laki-laki dari ahli waris yang ada. Jadi ahli waris hubungannya dengan mayit, bukan ahli waris dengan ahli waris yang lainnya. Ini yang harus dipastikan. Taib ikhwan wa akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah sejam lebih. Taib. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan angkatan ke-5, insya Allah nanti kita akan buka mungkin setelah lebaran atau mungkin sebelum lebaran, nanti kita lihat waktunya. Karena insya Allah pada angkatan ke-4, ke-5 dan insya Allah anak akan buka angkatan yang ke-6. Setelah angkatan ke-6, alhamdulillah kayak angkatan ke-4, alhamdulillah sudah kurang lebih 10 orang yang dia berhak melanjutkan ke level berikutnya. Begitu juga pada level ke-5 ini nanti minggu depan, percis pada hari Minggu juga, kita akan buat soal ujian. Bagi yang lulus, dia berhak untuk melanjutkan ke level berikutnya.
Nanti pada level ke-6 pun kita akan buat khusus buat pemula terlebih dahulu. Maka level ke-7 kita akan buka untuk level takmili atau lil mutaqaddimin. Bagi yang lulus pada level pemula, maka ia berhak untuk melanjutkan ke level berikutnya. Maka ikhwan wa akhwani, kami memotivasi antum semuanya. Ini ilmu waris memang ilmu yang berbeda dengan yang lainnya. Ilmu waris ini sangat sedikit orang-orang yang faham tentangnya. Ilmu waris ini bisa kita katakan ilmu yang benar-benar kita mengeluarkan usaha yang lebih dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena bisa kita lihat banyak sekali dari tempat-tempat yang ketika mendapatkan permasalahan waris, dia bingung mau mencari kepada siapa. Saya kurang lebih tahun lalu ini aktif safari dakwah ke berbagai kabupaten-kabupaten, khususnya di Sulawesi Tengah. Ketika saya membahas tentang salah satu tema tentang urgensi ilmu waris di tengah umat, banyak dari orang-orang subhanallah sampai baru sadar ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur rapi tentang pembagian harta warisan. Dan kita sebagai hambanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wajib bagi kita untuk mengikuti segala ketentuannya. Karena ancamannya pun bukan ancaman yang hanya biasa saja. Ini ancaman yang serius. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa saya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang dia melampaui ketentuan-ketentuan Allah, melampaui batas, tidak mau mengikuti ketentuan yang sudah Allah tetapkan, maka dimasukkan ke dalam nerakanya. Ia kekal di dalamnya, baginya azab yang maha menyedihkan. Tetapi bagi siapa saja yang patuh, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada ketentuan-ketentuannya, faridatan minallah, ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tawar-tawarnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan dia kekal di dalamnya. Lihat ikhwan semuanya, perbedaan bagi orang yang taat kepada Allah, taat kepada ketentuannya, mengikuti ketentuannya, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau dia tidak mau mengikuti, sebagaimana yang kita lihat, saudara-saudara kita ketika melihat harta yang sudah di depan mata, padahal ini harta bukan yang dia usahakan. Ini harta dari ayahnya, ini harta dari ibunya. Tetapi ketika dia memandang ini harta, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya. Tidak memikirkan ada hak saudaranya yang lain, ada hak anak yatim di sana, sudah tidak memikirkan lagi. Maka siap-siap ia akan mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kekal di dalamnya. Ini bukan ancaman yang biasa-biasa saja. Ini merupakan ancaman yang serius. Maka ketika kami menjelaskan tentang satu tema urgensinya ilmu waris di tengah umat, maka subhanallah tidak hanya sedikit saja alim ulama yang baru menyadari. Karena subhanallah ketika bahkan ada satu ustadz yang dia sampai mengatakan, wahai ustadz, ana ini sama satu ilmu waris ini ilmu yang benar-benar ana bisa anggap ini ilmu musuh bagi anak. Kenapa? Saking susahnya mempelajari ilmu ini. Jadi setiap ada orang yang bertanya kepada ana lepas tangan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu juga sabdanya Nabi Muhammad SAW, kelak nanti akan datang zaman di mana ada orang ini berselisih faham tentang masalah perwarisan, sampai tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia pergi kemanapun juga tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tetapi alhamdulillah sekarang masih banyak, tetapi nanti bakalan datang. Maka ketika kita dikasih kesempatan untuk bisa mempelajari ilmu ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, minta keistiqomahan. Karena lihat, dari setiap angkatan per angkatan, banyak sekali memang yang mendaftar. Banyak sekali yang mengikuti. Dari awalnya serius, tetapi lihat, pada pertengahan, pada misalnya pertemuan ke-5, ke-6, sudah makin melonggar-longgar. Tapi insya Allah kita berhusnuzon, mungkin karena waktu-waktu, karena orang sibuk juga, tidak hanya misalnya, maksudnya
fokus kepada pelajaran ini. Tapi insya Allah bagi angkatan pertama yang mungkin sudah lupa, angkatan kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima pun, bagi yang belum maksimal, silahkan kami ajak kembali, silahkan masuk ikut lagi pada angkatan ke-6. Jadi silahkan pada angkatan ke-6, tapi pada angkatan ke-7 itu hanya khusus bagi orang-orang yang sudah lulus pada level pemula. Jadi silahkan nanti bagi yang kurang maksimal di level pemula, bagi angkatan kelima nanti bisa mengikuti kembali pada angkatan yang ke-6 insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Maka ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari ini adalah berberkah, bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita tunjuk-tunjukkan kepada orang. Baru aja satu kita mengetahui, oh pembagiannya suami mendapatkan sekian, kita sudah menatar. Atau sebaliknya, si istri sudah tahu pembagiannya, oh ya nanti kalau gini ini. Tidak demikian. Ilmu ini bukan untuk disombongkan. Ilmu pertama hanya untuk diamalkan, dan yang kedua adalah didakwahkan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu apapun juga, terutama ilmu waris ini bukan untuk disombongkan ikhwan wa akhwati, tetapi untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan kembali kepada yang lain. Harusnya semakin kita tahu tentang ilmu Allah, harusnya kita ini semakin merendah diri. Kenapa demikian? Ternyata kita ini masih bodoh. Kita ini masih banyak yang kita ketahui. Makanya ambillah ilmu padi. Semakin ia tinggi, semakin ia merendah diri. Lihat padi, semakin dia tinggi-tinggi pasti akan apa? Merendah. Ya. Itu yang harus kita ambil ilmunya. Begitu juga seorang penuntut ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu yang baru, sadar bahwasanya aku ini masih bodoh. Aku ini masih banyak tidak tahunya. Ya, jangan dijadikan kita baru sedikit memahami ilmu langsung sombong. Karena memang kesombongan pun banyak menjadi tantangan bagi seorang penuntut ilmu. Baru sedikit ngaji langsung mengatakan A, B, C, dan Z. Tidak demikian. Ilmu ini untuk kita amalkan. Ilmu ini untuk kita dakwahkan kepada orang lain. Tapi ikhwan wa akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang ana sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita masih kasih waktu ya 5 menit. Bagi siapa saja yang mau menanyakan silahkan. Bagi yang mau menanyakan melalui grup silahkan juga, atau mau japri juga silahkan. Insyaallah akan ana jawab, tapi hanya 5 menit saja ya. Kalau tidak cukup waktunya silahkan nanti di inbox bagi yang tidak mengikuti atau masuk dalam angkatan kelima, atau bagi peserta silahkan mau japri atau mau di grup untuk menanyakan juga silahkan ya. Ana kasih waktu 5 menit. Baik. Ini ada masuk pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ana mau menanyakan bagaimana pembagian harta warisan apabila ahli waris yang seharusnya mendapatkan ia sudah meninggal, sedangkan pembagian waris tersebut tidak kunjung dibagikan. Taib ikhwan wa akhwani, kalau dalam grup udah pernah ana bahas ya, karena ada pertanyaan mengenai ini, dan subhanallah ini kasus sebenarnya kasus yang hampir mayoritas orang-orang mengalaminya. Jadi gini, misalnya ada sebuah keluarga, ada suami dengan istri memiliki 4 anak laki-laki. 4 anak laki-laki ini dia menikah, memiliki istri, dan memiliki anak lagi. Misalnya masing-masing ada anak laki-laki dan perempuan, jadi jatuhnya apa? Cucu laki-laki dan cucu perempuan kepada si kakek dan nenek tersebut. Akhirnya meninggallah si kakek tersebut. Dia meninggalkan istri, meninggalkan anak 4 orang dan cucu-cucunya. Kalau cucu-cucu, dan ini sering terjadi, cucu-cucu ini ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak laki-laki maka cucu-cucu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Jadi apa? Dia sudah terhalang.
Karena apa? Anak laki-laki si mayit. Kalau anak laki-lakinya tidak ada, maka cucu laki-laki atau cucu perempuan, tapi ingat, dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Dari anak perempuan bukan sebagai ahli waris, walaupun sama-sama cucu. Tapi kalau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, baru ia sebagai ahli waris. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, baru mereka mendapatkan. Tetapi selama ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapatkan. Baik. Dia meninggal. Kebiasaan, bahkan di Indonesia pun demikian, jarang sekali. Udah meninggal, langsung dibagikan hartanya, jarang sekali. Dibiarkan dulu. Bahkan sampai 10 tahun, 20 tahun. Bahkan sudah bukan lagi ada cucu, tetapi menjadi cicit, sedangkan harta warisan belum dibagikan. Coba kita lihat, nggak usah yang jauh-jauh ya. Lihat keluarga kita, yang nenek kita, atau tetangga kita, paman kita. Hampir rata-rata terjadi masalah ini. Maka dikenallah dengan masalah munasahat. Dalam masalah munasahat, Ana tidak menjelaskan secara mendetail, tetapi secara global saja. Kalau misalnya, ketika si ayah yang menjadi kakek ini, dia ini meninggal, ahli warisnya siapa saja? Misalnya, istrinya 1, anak laki-lakinya 4. Kalau misalnya harta warisan ini belum dibagikan, tetapi anak laki-laki yang pertama dia sudah meninggal. Apakah anak laki-laki ini mendapatkan warisan dari ayahnya? Tetap dia mendapatkan. Kenapa demikian? Karena dihitungnya ahli waris setelah meninggalnya si ayah tersebut. Ayah meninggal jam 9. Maka dilihat ahli waris yang ada siapa saja. Anaknya 4, istrinya 1. Dan harta yang ditinggalkan pada waktu itu apa saja? Silahkan audit. Selesaikan terlebih dahulu, apakah ada hutangnya, apakah ada wasiatnya, apakah ada misalnya dalam pengurusan jenazah yang belum dibayarkan, silahkan dibayarkan terlebih dahulu. Maka apa? Maka pastikan setelah meninggalnya si mayit, ahli warisnya siapa, dan yang dia tinggalkan apa saja. Maka ikhwanu akhwani, sebenarnya dengan disegerakannya membagikan harta warisan, bukan menandakan orang tersebut tamak, tidak jadi. Bukan menandakan dia ini rakus, tidak sama sekali. Bahkan sebenarnya dia ini menjaga dari keributan-keributan yang terjadi. Coba lihat sekarang. Gak usah jauh-jauh, lihat dari keluarga kita. Ini ada warisan nenek atau uyut kita yang sudah dimanfaatkan oleh sebagian ahli waris, sedangkan ahli waris yang lainnya tidak mendapatkannya. Padahal ketika sebagian ahli waris memanfaatkan tanah tersebut yang menjadi hak keseluruhan ahli waris, harusnya apa? Ada hasil, bagikan dong kepada ahli waris yang tidak mengelola, ahli waris yang tidak memanfaatkannya. Ini banyak yang terjadi, yang sampai mungkin Ana sering menjelaskan atau menyelesaikan hak-hak waris yang mana salah satu dari ahli waris, dia mengelola aset si mayit sampai akhirnya berkembang. Disebutkanlah aset berkembang. Sampai punya ini itu, sampai kebingungan bagaimana caranya. Sedangkan di awal tidak ada namanya ittifaq, tidak ada kesepakatan. Aku sebagai ahli waris, aku mau memanfaatkan misalnya aset dari si mayit. Apakah aku sebagai pengelola mendapatkan 40 atau 50%? Nah, ini sering terjadi. Sampai akhirnya kebingungan. Oh tidak, ini usahaku dan lain sebagainya. Yang namanya syariat sudah menjelaskan. Makanya seharusnya dari awal ketika dia memulai mengelola aset tersebut, harusnya sudah ada perjanjian. Aku sebagai pengelola bagaimana? Mendapatkan berapa? Apa poin-poinnya? Kalau rugi gimana? Jangan hanya mikirkan untung saja. Kalau rugi gimana itu harus dijelaskan. Karena al-muslimun ala surutihim. Orang muslim itu dilihat dari syarat-syaratnya. Kalau memang sudah ada syarat-syarat demikian, wajib bagi dia untuk mengikutinya. Ya, jadi ini sering terjadi. Maka permasalahan munasahat ini tetap, walaupun si mayit yang kedua meninggal, harus kita berikan terlebih dahulu. Kayak tadi anak kasih contoh, anak laki-lakinya kan meninggal, tetap dia harus diberikan terlebih dahulu hak dari ayahnya. Karena dia ini sebagai ahli waris dari ayahnya. Ketika dia sudah mendapatkan, bagikan lagi kepada ahli waris yang lain. Misalnya, dia memiliki istri, memiliki anak pula, masih ada ibunya, berikan kepada mereka.
Ya, jadi jangan sampai salah, jangan sampai dianggapnya dia sudah meninggal tidak mendapatkan, tidak demikian. Selama dia sebagai ahli waris, maka dia tetap mendapatkannya walaupun dia sudah meninggal. Hartanya nanti diberikan lagi kepada ahli waris yang ada. Taib, wallahu a'lam. Taib, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta gonogini atau harta yang memang dimiliki oleh salah satu mayit sebelum adanya pernikahan. Taib. Ikhwan wa akhwati, ini sering ditanyakan kepada ana mengenai harta bawaan. Harta bawaan ini misalnya sebelum suami dengan istri menikah, si suami ini sudah memiliki harta yang banyak, atau si istri ini memiliki harta yang banyak dari ayahnya, misalnya contoh. Lalu bagaimana? Apakah ketika nanti menikah harta tersebut, misalnya nanti ada, misalnya si istri ini mendapatkan harta bawaan dari siapa? Dari ayahnya, atau dari kakeknya, atau dari saudaranya. Lalu ketika menikah nggak lama si istri ini meninggal, misalnya contoh, atau suami ini meninggal. Ini kan harta bawaan, bukan harta yang dihasilkan dari siapa? Harta yang dihasilkan dari mereka berdua setelah adanya pernikahan. Maka sekali lagi ikhwan wa akhwati, kami katakan dalam Islam ini mana harta yang dimiliki oleh suami maka selamanya milik suami. Ketika suami meninggal, maka hartanya diberikan kepada ahli waris yang ada. Tidak ada namanya harta bawaan, tidak ada namanya harta gonogini, tidak ada namanya harta A sampai Z. Karena dikatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan. Jadi apa saja, selama emang itu dimiliki hak sah oleh suami, maka itu milik suami. Dan ketika suami meninggal, akan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Begitupun sebaliknya, mau ini harta dari harta bawaan, dari dapat kakeknya, ayahnya, saudara-saudaranya, manakala ini haknya milik si istri, maka ketika si istri meninggal, wajib ahli waris mendapatkan dari hak istri tersebut. Tidak ada istilahnya, dia kan baru ketemu, masa langsung mendapatkan setengah. Tidak demikian ikhwan semuanya. Misal anak kasih contoh sederhana. Ada pernikahan antara laki-laki dengan perempuan jam 10 pagi. Jam 10 pagi ini terjadi pernikahan akad antara suami dengan istri. Suami istri dan menikah. Subhanallah jam 10 lebih 5 si suaminya ini meninggal dunia. Bayangkan, maaf, belum berkumpul. Maka si istrinya ini berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Mau suaminya memiliki uang 1.000 perak, 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, syariat menjelaskan dia mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Ya, berbeda memang yang dibagikan oleh kompilasi hukum Islam Indonesia yang menjadi patokan di pengadilan agama. Kalau misalnya ada suami dengan istri, itu berlaku namanya gonogini. Hasil yang didapatkan setelah adanya pernikahan, maka itu dibagi 2. Jadi sebelum dibagikannya harta warisan, dipisahkan terlebih dahulu. Ini setengah buat siapa? Yang menjadi duda atau janda, sisanya lagi setengah baru dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tetapi kami selesaikan secara syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada namanya harta gonogini. Tidak ada namanya harta bawaan. Manakala itu harta milik si mayit, milik suami, maka akan menjadi milik suami. Apabila itu harta milik si istri, maka akan menjadi milik si istri. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwan wa akhwani, waktu juga sudah selesai, 1,5 jam. Itu saja yang bisa ana sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.